Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan untuk kamu yang saat sekarang sedang terhubung asmara dengan dia yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Aquarius ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energi teraktual atau energi terkini Aquarius ke dirimu. Tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai dengan melihat gimana ya kondisi keadaan kalian untuk saat sekarang. Oke. Nah, the lovers di sana. Berikut ada energi dari Ten of Swords reversal dan berikutnya di situ ada Four of Pentacles. Nah, jadi kalau Mari lihat ini bisa aja ya situasi kamu dengan Aquarius nampak-nampaknya seperti mencoba untuk memperbaiki kondisi dan keadaan, atau di situ itu mencoba supaya bisa memperkecil kemungkinan terjadinya tumpukan luka gitu ya. Jadi ya tentu ada di sana ya keinginan untuk bersama dalam jangka waktu yang panjang. Jadi nggak mungkin kan orang bisa bersama dalam jangka waktu panjang jika di situ tuh banyak konfliknya, banyak argumentasinya, banyak rasa sakitnya, banyak pertolak belakangannya gitu ya. Kan nggak mungkin ya. Mestikan hubungan itu tuh bisa panjang sebab karena dia indah, sebab karena dia nyaman, sebab karena dia bahagia, kan seperti itu. Jadi kalau Mari lihat nampaknya minimal gitu ya, ada satu orang yang sedang berjuang. Ini minimal ya, minimal satu orang sedang berjuang setidaknya untuk mengamati diri sendiri. Ini aku kalau ngomong gini kira-kiranya itu si pasangan bakalan bahagia kah atau bakal sedih gitu ya. Nah, di sana aku ini tuh kalau ngamuk-ngamuk, apa amukannya aku ini tuh bisa diterima dengan baik oleh si pasanganku misalnya. Aku nggak boleh egois. Aku nggak boleh sembrono gitu ya. Aku nggak boleh keras kepala. Aku harus lebih menunjukkan kepedulian misalnya. Kan seperti itu ya. Jadi kayak nggak mau ya, minimal satu orang nggak mau di sana itu tuh bersikap serampangan di sana ya. Sebisa mungkin, sesering mungkin diri ini tuh menyadari sedang berlaku seperti apa, energi apa yang diletakkan, yang diberikan ke relationship ini. Minimal satu orang di situ. Jadi apa ya, karena memang ada cinta di sana ya. Mari lihat ada cinta dalam relationship ini, sehingga sudah pasti pula seseorang yang mencintai itu kan tidak akan merasa bangga, tidak akan merasa bahagia, tidak akan merasa senang apabila melihat dia orang yang dicintai merasa terbebani, kan gitu ya. Pecinta itu kan ingin orang yang dia cintai itu tuh bisa menikmati kehadiran dirinya gitu ya. Orang yang dia cintai itu tuh memiliki ya seseorang yang memberikan nilai tambah dalam artian positif dalam hidupnya, kan kayak gitu ya. Nah, di sana jadi kalau melihat hubungan ini ya, lagi-lagi minimal di situ tuh ada satu orang yang cukup ber-effort ya. Kalau Mari lihat ya, disadari atau tidak, tetapi ada effort di sana. Ada effort besar di sana ya, yang nggak bisa lagi kayak hanya sebatas dapat nilai 2 dari poin 10, nggak bisa lagi. Minimal lah poin 7, poin 8 gitu ya. Sebab kalau mungkin sulit jika harus dipaksakan mendapatkan poin 10 dari 10. Tapi minimal 6, 7, 8 poinnya di situ ya. Nah, di sana.
Oke. Oke. Oh, iya. Jadi gini. Kalau mari lihat-lihat energinya ya. Nampaknya Aquarius ya di sini yang rasa-rasanya itu tuh lebih banyak mencoba untuk manifestasi positif dalam hubungan kalian. Sebab ternyata di sini mari tangkap energi berikutnya. Kayaknya kamu di situ tuh setidaknya begitu menurut pendapatnya Aquarius ya. Sepertinya memang wajib dia harus melakukan upaya-upaya terbaiknya dia minimal dalam beberapa waktu belakangan ini dalam relationship kalian, karena dia tidak yakin bahwa di saat sekarang ini perasaan cintamu, perasaan sayangmu, keinginannya kamu bersama dengan dia masih tetap sama besarnya seperti awal mula kalian terkoneksi gitu ya. Jadi menurut Aquarius melorot ya energinya kamu, cintanya kamu melorot sama dia gitu ya. Di situ sehingga ya kecil di situ tuh kelihatan antusiasnya kamu gitu loh menjalani hubungan kalian berdua ini. Barangkali juga terlihat ya kamu terlalu banyak pasifnya dalam hubungan kalian, atau beberapa di antara kalian menurut pemahamannya Aquarius kamu ini tuh seperti ada ya ajakannya kamu untuk mempertimbangkan hubungan kalian untuk diselesaikan saja. Nah gitu ya. Jadi kayak dia lihat sudah ada gagasannya kamu, mengidekan ya, ngajak dia untuk coba jalan masing-masing aja gitu ya. Tapi Aquarius di sini mari nampak dia nggak mau. Atau barangkali bukan omongannya kamu, tapi sikapnya kamu. Misalnya belakangan hari ini tuh kamu ngeblokir dia gitu ya. Atau adalah terjadi perubahan dari dirimu, semisal selama ini kamu yang sering memulai komunikasi ya, kamu yang pagi-pagi hari sudah ngirim greetings misalnya gitu ya, pagi bebek misalnya. Tapi belakangan ini kok ketikan pagi bebeknya kamu itu tuh kok nggak nongol gitu ya. Atau oke, kamu memang mungkin masih mengucapkan salam pagi sama dia, tetapi kamu ngilang gitu ya. Untuk jam-jam berikutnya kamu ngilang, terus nongol lagi satu kali nanti di siang, nongol lagi satu kali di malam. Tidak seperti yang biasanya, misalnya aktivitasnya kalian berdua itu tuh saban jam, saban apa gitu ya, sering gitu. Kalau diakumulasikan dalam satu hari, bisa ada tektokannya kalian berdua itu sampai katakan mungkin 100 kali, 200 kali gitu ya, saling bertukar cerita gitu melalui chattingan, atau ada masa-masa video callannya, nelfonnya gitu ya, itu durasinya panjang-panjang di sana ya. Nah, tetapi terjadi perubahan untuk di belakangan hari ini. Nah, di situ jadi kayak yang aduh udah deh, kamu sudah kayak udah nggak seperti yang dulu gitu ya. Arti dirinya dia bagi kamu, Aquarius rasa, oh ini tuh sudah mulai kendor gitu. Dulu mungkin artinya dia, oh dia adalah ini bulanmu, dia adalah bintangmu gitu ya. Dia melihat dari sikap caranya kamu gitu. Nah tapi sekarang kok kayak dia ini tuh hanyalah malam yang gelap gulita bagi kamu. Nah di situ ya. Kemudian lagi beberapa dia lihat kalian lebih sibuk gitu loh, lebih sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang kemudian membuat kamu teralihkan perhatiannya kamu dari relationship kalian gitu lah. Jadi beberapa kayak merasa dia punya saingan nih, dia punya saingannya itu tuh entah teman-teman kamu, pekerjaannya kamu, hobinya kamu, aktivitas olahraganya kamu dan sebagainya gitu ya. Jadi ada jarak
yang dia lihat di situ tuh ada jarak yang kamu sedang bangun antara dirinya dengan dirimu. Nah, kayak gitu ya. Dan ya dia ketemu sama banyak isu dengan keadaan kondisi kalian yang seperti sekarang ini. Dia ketemu sama, aduh ini masalah nih, aku nggak mau kayak gini, aku nggak mau gini, gitu ya. Nah sana, cuman begitu dia menyatakan bahwa ada problem dalam hubungan kalian, dia tidak melihat kalau kamu juga menangkap hal yang sama. Kok kayak kelihatannya kamu enjoy aja, kamu santai-santai aja, kelihatan kamu nggak peduli gitu, ya. Beberapa dia sempet nyampein komplainnya dia ke kamu, ya beberapa di sini ya beberapa Aquarius sempet nyampein komplain, tapi bukannya direspon. Oh aku kayak gitu ya Beb, aduh ya aku minta maaf ya Beb, aku gini ya, aku apa ya Beb, gitu-gitu ya. Kamu kok kayak malah marah gitu. Apa sih kamu ini gitu loh. Jadi ketika dia nyampein unek-uneknya, dia rasa tidak diterima dengan baik oleh kamu gitu. Ya, malah mungkin kamu makin sewot, Allah kamu ini gitu ya. Lebay banget misalnya. Lah, wajar aku kayak gini sama kamu. Sebab karena kamu itu tuh bikin aku gini, nah gitulah. Jadi tidak tersampaikan, tidak terterima aspirasinya dia, cie. Tidak terima ya, tidak diterima oleh kamu, gitu loh. Pikirannya dia, perasaannya dia tidak diterima olehmu, sehingga orang ini tuh jadi merasa diabaikan, ya. Aquarius ini tuh jadi merasa diabaikan olehmu, malah makin ditekan oleh kamu gitu ya, dan seterusnya. Tentu di sana itu tuh dalam penilaian yang negatif seperti itu ya. Jadi kayak kamu ini tuh seseorang yang sulit untuk dijangkau untuk saat sekarang ini. Kayaknya kamu punya pendaman rasa marah gitu ya sama dia, ya menurut dia ada yang kamu sedang tolak pula gitu ya. Ada mungkin peristiwa gitu, ada peristiwa yang bikin kamu tersinggung kah, bikin kamu tidak nyaman gitu, sakit hati, marah seperti itu ya, bikin kamu sedih mungkin, dan hal itu tuh masih tetap mempengaruhi kamu hingga saat ini gitu ya. Jadi ya Aquarius rasa oke, mungkin dia melakukan kekeliruan di kemarin hari, tapi kok kayaknya reaksinya kamu untuk menghukum dia, tanda kutip, itu tuh kayak terlalu panjang gitu loh, terlalu lama. Ibaratnya gini ya, ini analoginya aja ya. Oke, dia pernah cubit kamu kemarin gitu, 1 kali dia cubit kamu, tapi dia merasa bahwa ada pembalasan dari kamu, atau ada reaksi gitu aja ya, jangan dibilang pembalasan. Ada reaksi dari kamu sebab dia mencubit kamu cubit dia berkali-kali. Dia cubit 1 kali tapi kamu cubit dia berkali-kali. Nah, kira-kira begitu ya untuk di beberapa kasusnya hubungan kamu dengan Aquarius ini. Begitu menurutnya Aquarius di sana. Situ. Terus ya itu tentu kalau hubungannya sudah lama ya. Itu sudah lama, jadi seperti yang Aquarius merasa bahwa dia di-challenge untuk berjuang demi berjuang untuk bisa tetap melanggengkan, melestarikan hubungan ini dengan kamu gitu. Karena dia merasa bahwa ada ancaman-ancaman kamu bakal memisahkan diri dari dia gitu ya. Dan dia tidak mau terjadi perpisahan itu. Sekonyol-konyolnya dia gitu ya, sebersalah-bersalahnya dia, katakan begitu dalam hubungan kalian, tetapi berpisah denganmu bukan menjadi wacana ya, bukan. Jadi katakan gini, dia menyinggung perasaanmu bukan dengan sengaja demi mendapatkan hasil akhir kamu pergi ninggalin dia, tidak seperti itu gitu ya. Disengaja atau tidak disengaja, perasaan kecewanya kamu, sakitnya kamu, marahnya kamu, dan seterusnya, itu tuh bukan sebagai alasan untuk berpisah kalian berdua gitu ya. Nggak mau dia berpisah di sana. Oke. Nah, itu kalau sudah lama. Jadi kok kayak mau
mau memperbaiki kondisi keadaan hubungan kalian gitu ya. Dia tidak melihat lagi di sini tuh siapa salah siapa benar. Yang pentingnya di situ tuh aku tahu apa yang aku mau dalam hubungan dengan kamu gitu ya. Jika dia bisa nyampein sesuatu ke kamu, tapi biarkan Mari mewakili dia. Aku tahu apa yang aku mau dalam hubungan kita gitu ya. Aku mau terus dengan kamu, aku masih mau terus melanjutkan relationship ini dengan dirimu gitu. Aku nunggu kamu loh, aku nanti kamu gitu ya. Jadi mari lihat sesungguhnya Aquarius ini tuh apa ya? Kalau misalnya kamu menggantung dia dengan kondisi yang seperti ini, atau kamu men-challenge dia dengan kondisi seperti ini. Mari lihat setidaknya ya dalam hitungan beberapa minggu aja gitu ya. 7 minggu berarti sekitar hampir 2 bulan ya. Kalau misalnya kamu cuekin dia, kamu tetap ngeblokir dia, kamu menjauh dari dia, saya rasa dia akan menunggu atau bersabar ya melalui fase waktu ini tuh selama 7 minggu. Ya, 7 minggu setidaknya semulai dari terhitung dari sejak kamu memang dengan sengaja ya melakukan tindakan menjauh dari dia gitu ya. Ada dia kasih momen tunggu 7 minggu gitu ya. Sembari dia ya trigger kamu, pancing-pancing kamu ya, ngasih-ngasih stimulus ke kamu gitu ya. Nah, namun kalau untuk diajak dia punya kesabaran, ketabahan dalam jangka waktu lebih panjang daripada hitungan 7 minggu, saya rasa mungkin dia ndak kuat-kuat juga gitu ya. Nggak kuat-kuat juga. Jadi setidaknya dia akan punya planning B. Kalau saat sekarang itu tuh nunggu 7 minggunya sambil memang duduk diam atau duduk gelisah. Nah, ini analogi aja ya. Dia duduk diam, dia duduk gelisah. Yang dia lakukan hanya melihat handphone bolak-balik. Nah, itu contoh aja ya. Jadi dia nggak membuka dirinya untuk mencari kebahagiaan yang lain. Pokoknya dia akan mengunci dirinya bahwa kebahagiaannya dia adalah setiap melihat panggilan telepon dari kamu. Atau ketikan chattingan dari kamu gitu ya. Atau kalau ini kalian sudah suami istri, ya dia akan lebih memilih untuk di rumah setelah selesai beraktivitas di luar, tentu aktivitas-aktivitas yang penting gitu ya menurut dia, bekerja kah, olahraga kah, atau ya apalah gitu yang penting-penting ya. Setelah itu tuh dia akan balik ke rumah untuk bisa membuka kesempatan berinteraksi dengan baik sama kamu gitu ya. Jadi dia akan membatas-batasi dirinya dia gitu. Soalnya prioritasnya dia adalah ngelihat kamu senyum, ngelihat kamu bertingkah laku seperti biasa ke dia gitu ya. Melihat kamu merespon dia dengan baik gitu. Jadi dia akan mengupayakan itu dulu. Tapi setelah lewat 7 minggu baru nanti di sana itu tuh dia udahlah gitu ya. Udahlah. Mulai nanti dia di sana itu tuh mengisi waktu-waktunya dia mulai dengan aktivitas-aktivitas yang cukup menyita ya. Jadi saat ini tuh ya hitungan sebelum 7 minggu fokus dia ke kamu. Nanti lepas 7 minggu dia akan membagi fokusnya dia, satu sisi ke kamu, satu sisi untuk melakukan hal-hal lain yang dia anggap ya bisa menyenangkan hatinya. Mulailah dia di situ tuh ngajak temennya dia, yuk hangout yuk misalnya gitu ya, atau dia undang temennya dia ke rumah kalian, atau mulai dia main game, atau mulai dia ya gimana lah ya, mulai dia menjalani hobinya dia lagi gitu-gitu. Soalnya kan menunggu itu tuh kan pekerjaan yang bikin suntuk ya, pekerjaannya nggak gampang gitu kan. Nah di sana, jadi gimana menunggu kamu tetapi tidak kemerusung sendiri, tidak resah gelisah sendiri, tidak anyep hidupnya dia. Jadi mulai nanti dia tambahkan warna-warna dalam hidupnya dia
untuk menunggu ada kembali interaksi yang indah, yang manis antara kalian berdua, gitu ya. Nah, kalau ini pembacaannya kamu tujukan tadi bagi yang lagi PDKT gitu ya, yang lagi PDKT. Mari lihat kalian ini tuh dalam PDKT, sama-sama tertarik di sini ya. Masih sudah ada di sana ketertarikan dari satu sama lain. Tapi dia levelnya, mari lihat itu tuh masih level tertarik aja. Ya wajar, namanya masih PDKT gitu kan. Nampaknya di sini tuh masih buta, satu sama lain masih buta gitu. Dan menurut Aquarius dalam upaya PDKT ini, nampaknya di situ kamu cukup welcome gitu ya. Kamu cukup welcome sama dia gitu. Tetapi ada beberapa dari omongannya kamu atau sikapnya kamu yang cukup membingungkan Aquarius ini. Sepertinya kamu ngomong A tetapi yang kamu lakukan B, atau yang kamu lakukan B tapi yang kamu omongkan C gitu ya. Atau dia bisa kayak mengumpulkan informasi tentang kamu dan dia punya asumsi sendiri gitu ya. Dan ketika dia ketemu sama kamu atau berinteraksi sama kamu, kok asumsinya dia ini tuh agaknya bertolak belakang dengan siapa kamu yang sedang berinteraksi dengan dia. Jadi kamu masih membingungkan di situ gitu ya. Dan ya menurut dia mungkin kalau untuk ketertarikan secara seksual, dalam artian gini, seksual bukan aktivitas seksnya ya, tapi ketertarikan untuk jadi pacar lah gitu aja ya. Bahasa simpelnya, ketertarikannya kamu untuk jadikan dia sebagai pacarnya kamu, dia lihat dari poin 1 hingga 10, nampaknya saat sekarang hanya ada di poin 2. Itu pun udah paling kenceng gitu di situ ya. Tertarik sebatas tertarik, tapi kok kayaknya kamu akan lebih menawarkan dia perkenalan saja, pertemanan saja gitu ya untuk saat sekarang. Nampaknya ke arah sana yang dia lihat kamunya gitu ya. Ya kamu memang hampir-hampir nggak begitu membuat dia kesulitan gitu loh ya untuk ngedeketin kamu atau untuk merespon upayanya kamu terkoneksi dengan dia gitu ya menurut Aquarius di situ. Tapi ya Aquarius ini tuh juga dia, mari lihat-lihat ini Aquarius yang sedang PDKT sama kamu, yang nge-PDKT-in kamu kah atau yang kamu PDKT-in. Ini mari nampak bisa aja dia udah punya pasangan juga ya. Mari lihat. Jadi orang ini tuh tidak single. Ya, orang ini tidak single ini. Terutama kalau kalian ini tuh tidak jarak jauh, oke? Kalau hubungan kalian tidak jarak jauh, hubungannya itu tuh saling ketemu-ketemu gitu ya. Ada kemungkinan bisa bertemunya, maka sudah pasti dianya itu tuh sudah punya pasangan. Setidaknya mari jamin 85% ini orang punya pasangan. Gitu ya. Ada orang yang sudah duluan hadir di hidupnya dia, yang sudah berstatus sebagai istrinya kah, suaminya kah, pacarnya kah, tunangannya kah gitu ya. Nah di sana situ. Cuman ya dia tertarik aja sama kamu, ya dia tertarik aja. Dia belum punya kayak yang ini ya, udah lantaran dia sudah punya suami lantas dia harus tertib terus gitu ya. Dia merasa enggak juga mesti kayak gitu. Apalagi kamu seru, kamu barang baru. Kamu produk Tuhan baru gitu ya. Jadi di situ tuh ada rasa-rasa penasarannya gitu. Cuman kalau untuk dilihat energi bulat gitu ya, energi besar dalam upaya PDKT ini masih belum ada ini. Baik itu tuh dari kamu, baik itu tuh dari dia. Gitu ya. Mari lihat di situ tuh masih butuh waktu lah. Jika hubungan ini memasuki fase intim ya, diharapkan memasuki fase intim, itu nampaknya masih butuh waktu ya untuk masuk ke situasi yang seperti itu ya, untuk lebih dekat, untuk lebih mantap gitu ya relationship-nya. Jadi saat ini tuh masih ringan banget ini, mari lihat ya koneksi kalian berdua masih ringan banget, belum
sama-sama di sana itu tuh masih menahan diri gitu ya, terutama ini Aquarius masih lebih cenderung menahan diri, masih lebih besar di situ tuh, nggak usah dulu ngelakuin apa-apa yang terlalu dalam menunjukkan perjuangan, nggak usah dulu gitu. Yang terlalu beresiko, yang terlalu agresif, yang terlalu memperlihatkan keantusiasan, menurut dia nggak usah dulu. Ke arah situ nggak usah dulu gitu ya. Sebab juga ya dengan kamu resikonya tinggi kalau menurut Aquarius ini. Resikonya tinggi kalau dia mengizinkan, kalau dia nekat-nekat mau dengan segera menggaskan perkembangan hubungan kalian. Setidaknya resikonya dia bakalan bisa gonjang-ganjing tuh hubungannya dia dengan pasangannya dia yang lain. Nah, kalau ini LDRan ya, kalian ketemunya misalnya di dating apps misalnya gitu ya, atau di mana gitu ya, ketemunya di Instagram, di apalah gitu ya. Nah, jadi di situ tuh dia wajar ya kalau dia bingung-bingung juga tentang kamu, atau dia masih belum tahu ini tuh kamu ini arahnya mau kemana ini ya. Wajar saja, jadi lambat nanti pertumbuhan dalam relationship-nya kalian berdua ini. Kalian bisa aja seolah-olah kayak acting mesra gitu ya. Tetapi mari lihat di situ tuh ya masih di ranah ketertarikan aja ya. Walaupun udah kayak ada obrolan akrabnya, obrolan agak-agak privasinya dan seterusnya gitu ya. Intens misalnya seperti itu. Tapi itu masih hanya hubungan ringan lah gitu ya. Belum ada di situ tuh cinta-cintaan, rasa-rasa sayang-sayangan, belum ada di sana. Mau LDRan mau tidak LDRan masih belum ada di situ tuh kalau mari lihat ya. Yang PDKT di sana. Nah, kalau LDRan ya dia juga gini. Apa mungkin ini ya? Soalnya jaraknya cukup jauh. Kalau menurut dia jaraknya kamu dengan dia cukup jauh. Sehingga jarak yang jauh ini tuh akan menjadi problem besar gitu ya. Kalau dia mau ngejalani relationship dengan kamu gitu. Jadi di sana itu tuh kalau dia hitung-hitung dalam PDKT kalian ini, kecenderungannya itu tuh bisa kayak gagal gitu ya. Gagal berkembang menjadi hubungan asmara, atau bahkan hubungan yang lebih serius dari sebatas pacaran, kok kayaknya masih gagal gitu ya. Dan dia tuh kan ya namanya orang Aquarius ya, mereka tuh nggak usah lah muluk-muluk dulu lah gitu ya, yang dalam PDKT nggak usah muluk-muluk dulu lah dengan si dia gitu ya, ujar-ujarnya Aquarius ini. Udah ini hubungannya sebatas bercakap-cakap saja dulu, sebatas saling membuka diri dulu, sebatas saling perkenalan aja dulu, nggak usah punya ekspektasi yang bermacam ragam gitu ya. Nah, jadi kayak masih enak nih kalau posisinya lagi PDKT-an. Namun yang tadi kalau hubungannya sudah lama, ini aku sudah pasti mumet ya. Mikirin kamu udah pasti mumet gitu ya. Menghadapi relationship dengan kamu ini tuh dia rasa ini tuh payah ini gitu ya di sana. Jadi yang kayak situasinya kalian berdua bukan situasi yang ideal ya menurut Aquarius yang sudah lama berhubungan dengan kamu gitu ya, tidak ideal, kurang ideal di sana. Dan bahkan yang sudah lama ini tuh pun mau ini tuh memikirkan, nggak peduli dia akan melakukan apa atau sudah melakukan apa, tapi diam-diam jauh di dalam lubuk hatinya dia kok dia mulai ketemu dengan satu tantangan ya, dia mulai skeptis gitu loh, dia mulai skeptis bahwa ada perubahan yang lebih baik kembali terjadi dalam relationship kalian berdua ini gitu ya. Makanya hanya 7 minggu aja dia menunggu, itu pun paling lama ya. Setelahnya, terutama jika ini tuh hubungan yang masih pacaran gitu ya, nanti dia bisa itu tuh agaknya mulai membuka diri kepada yang baru, kepada yang lain gitu ya. Sembari masih tetap memang harap-harap cemas, menunggu dan menanti kapan nih kamu akan memberikan energinya kamu kembali ke dirinya gitu ya. Jadi
kecil kemungkinan kalau kamu itu tuh masih mau menyayangi dia, mencintai dia, menjalani hubungan dengan dia, gitu. Ya, sebab kalau dia intip-intip juga, kamu kok kayaknya lebih happy gitu ya. Belakangan hari, katakan ketika kalian saling diam-diaman gitu ya, dia intip-intip kamu, dia selidiki-selidiki kamu gitu ya. Oh, kok kayaknya kelihatan kamu happy gitu loh. Aduh, kacau nih. Selesai sudah nih, gitu dia. Nah, di sana ya. Oke, baik. Jadi ini tuh kaum Aquarius yang sedang gesah gelisah, resah gelisah gara-gara hubungan dengan kamu gitu ya. Tetapi di situ tuh masih harap-harap cemas terjadi perubahan yang lebih baik dalam relationship kalian berdua. Gitu ya. Oke. Sekarang mari tarik koin untuk cari tahu apakah memang pembacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya Aquarius. Terkhusus untuk zodiak pasti hanya akan tunjukin zodiaknya kamu aja ya. Oke, I ada di sana, ikan. Kemudian O ada orang, A asmara, R ada rasa, L ada lagu, C cinta, M manja, G gelas, K kasih, P putih, B bahagia. Oke, itu dia untuk inisial. Masuk kita ke zodiak Leo, ada di situ Aquarius, berikut ada Gemini, ada Cancer di sini, ada energi dari Scorpio, berikut ada energi dari Pisces ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat sekarang. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.